semua. Kami sampaikan pada rekan-rekan, pertama-tama saat ini Polda Bali beserta jajaran sedang melaksanakan operasi Amanusa, di mana target-target adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan penyekatan dan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 yang terus kian hari kian naik. Jadi pada kesempatan ini, di luar yang akan kami rilis, kami menyampaikan menghimbau kepada seluruh masyarakat Bali monggo, silakan. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Bali, mari kita sama-sama mencegah atau terjadinya penularan COVID-19. Manakala ditemukan pelanggaran-pelanggaran terkait PPKM darurat, seperti tempat hiburan, tempat makan, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban di Bali, Polda Bali beserta jajaran telah melaksanakan operasi atau berbagai upaya pemberantasan premanisme, di mana sesuai data bahwa Satgas Polda Bali sudah mengungkap 2 kasus dengan 6 tersangka, Polresta Denpasar 5 kasus dengan 6 tersangka, Polres Buleleng 3 kasus dan 3 tersangka, selanjutnya Polres Bangli 1 kasus 1 tersangka, Polres Tabanan 3 tersangka 3 kasus dan 4 tersangka, Polres Badung 4 kasus dan 4 tersangka, dan Polres Jemberana 1 kasus 1 tersangka. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan bahwa adanya sindikat tindak pidana pemerasan dengan ancaman terhadap pengusaha asing sebagaimana pasal 368 KUHP dengan korban atas nama NR warga negaraan Uzbekistan yang diduga dilakukan oleh warga negara asing juga atas nama EB, di mana yang bersangkutan beserta 2 orang lainnya yang masih dalam upaya pencarian kami. Adapun tindak pidana yang dilakukan adalah mengancam untuk menyerahkan 21 meminta sejumlah uang dengan mengaku sebagai anggota Interpol. Sebagai anggota Interpol, di mana yang bersangkutan meminta uang dan mengancam usaha yang dilakukan oleh korban. Kemudian Pak, pada tanggal kejadian terjadi pada tanggal 22 Mei tanggal 3 Juni 2001 sekira pukul 20.00, di mana terlapor mengirim korban chat mengatakan perusahaan korban bermasalah, kalau tidak akan dilaksanakan upaya penindakan uang sebesar 400 juta. Dan saat ini korban sudah memberi beberapa kali, dan saat dilaksanakan operasi sudah dapat dilakukan dengan operasi tertangkap tangan. Sementara barang bukti yang kita amankan yaitu 1 unit mobil Daihatsu, uang tunai 20 juta, kemudian 1 lembar pengakuan utang yang dibuat ditandatangani oleh korban karena terpaksa, kemudian 1 buah HP iPhone dan 1 buah STNK motor. Tersangka dikenakan pasal 368 KUHP. Demikian. Uang ini kita dapatkan dalam operasi tangkap tangan saat yang bersangkutan memeras, dan kita sudah di tangan yang bersangkutan baru kita lakukan upaya penangkapan. Pelanggaran seperti apa yang diancam?
dia menyampaikan bahwa mungkin masalah perizinan dan lain sebagainya yang disampaikan. Ada pelanggaran-pelanggaran di situ yang nantinya akan disampaikan kepada kepolisian atau aparat di Indonesia. Padahal setelah kita cek juga tidak ada hal tersebut. Semua sudah diikuti secara prosedur oleh korban.